duka cita yang mendalam teman-teman ya sebagai supporter sepak bola dalam peristiwa kemarin di tanggal 1 Oktober 2022. Padahal di tanggal itu juga kita pas memperingati hari kesaktian Pancasila. Tapi lah ini suatu tragedi yang akan menjadi suatu sejarah bagi kita itu. Dan ini sebagai saya pribadi sebagai supporter sepak bola itu tentunya ikut prihatin dan sangat berduka dengan peristiwa tragedi ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebagai pecinta sepak bola ya tentunya kita sangat miris sekali dengan kejadian antara di Kisruh di Kanjuruhan Malang ini ya teman-teman. Sangat disayangkan sekali, apalagi sekarang timnas kita itu sedang berada di bagus-bagusnya, di level bagus-bagusnya. Dengan hal seperti ini tentunya kita sangat was-was sebagai pecinta sepak bola, sebagai masyarakat yang biasa yang menikmati indahnya sepak bola, sebagai orang yang sangat menggemari di sepak bola. Dengan kejadian ini tentunya kita sangat menyayangkan sekali, dan sebagai supporter secara pribadi pun kita sangat menyesali apa yang terjadi di Kanjuruhan Malang seperti ini. Oke, kita sebagai supporter sepak bola tentunya kita harus lebih dewasa lagi ya teman-teman. Ketika terjadi kekalahan di tim kesayangan kita, tentunya kita harus memakai akal logika karena kita memikirkan keberlanjutan akan sepak bola ini ya teman-teman. Tentunya sepak bola merupakan ruh penyatu bangsa, artinya kan seperti itu. Dengan adanya klub-klub sepak bola, tentunya kita juga harus menghormati ketika tim kita kalah ataupun tim kita menang juga tidak terlalu berlebihan, kan seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali teman-teman ya. Sampai detik ini kita sudah bisa mendapatkan informasi yang sangat memilukan sekali. Bahkan lebih dari 120 orang tewas di dalam stadion ini seperti ini ya teman-teman. Jadinya berawal dari kekalahan Arema sendiri ya teman-teman oleh tim Persebaya, dan sehingga para supporter sendiri tidak terima dengan kekalahan ini. Bahkan supporter sendiri menyerang pemain-pemain mereka sendiri, Arema ya teman-teman. Jadi ini sangat disesalkan bagi saya sendiri secara pribadi sebagai supporter salah satu sepak bola, jadi sebagai pecinta sepak bola, terutama sepak bola tanah air kita ya teman-teman. Ini sangat-sangat hal yang bagi hati kecil saya ketika melihat secara di video, walaupun seperti itu ya teman-teman. Banyak video-video bertebaran sekarang di dunia maya teman-teman. Ini sangat-sangat mengundang simpati bagi kita sebagai pecinta sepak bola, yang notabene seharusnya sepak bola itu menjadi suatu kebanggaan kita sebagai roh pemersatu kita sebagai pecinta sepak bola. Apalagi saat ini timnas kita ya berada di suatu level yang bagus sekali, dan saya takutkan ini juga berpengaruh pada citra kita di dunia internasional, kan seperti itu teman-teman. Padahal citra di nasional kita sudah mulai membaik, dan jadi bisa membayangkan ya teman-teman semua ketika kita berada di stadion itu ya teman-teman. Apalagi banyak sekali pendukung ya di situ, pendukung klub-klub itu ya teman-teman. Jadi dalam hati kecil kita membayangkan sangat-sangat gemetar ya, jantung kita itu gemetar ketika melihat terjadi suasana seperti itu, dan ini menjadi suatu yang kita sesalkan sekali ya. Kita sebagai pecinta sepak bola tentunya mengharap ini adalah pembelajaran besar yang ada pada saat ini, dan untuk kedepannya tidak terulang kembali, karena memang kita itu sudah tercoreng dalam hati kelam kita ketika masa lalu ya pernah terjadi hal-hal serupa itu sungguh menakutkan, dan kini tidak diperbolehkan terulang kembali. Jadi ini salah satu dampak egoisme kita ya teman-teman ketika kita menjadi seorang supporter ya seperti itu. Jadi saya secara pribadi hanya menyesalkan kejadian ini dan berharap ke depan kita lebih dewasa lagi, terutama kita sebagai supporter sepak bola. Dan saya bercita timnas kita sendiri yang sedang bagus-bagus sekarang dilanda seperti ini, itu sangat kita bisa artinya orang-orang yang berada di luar itu sangat bisa menangis ya, hati kita itu menangis kenapa bisa seperti ini, karena ini berpengaruh pada dunia internasional kan. Tidak terkecuali FIFA sendiri akan turun tangan dengan hal ini, seperti karena berita terakhir itu lebih dari 120 orang tewas ataupun 120 supporter ataupun yang lain ya teman-teman. Dan menurut alur cerita ya teman-teman, karena memang kekesalan para supporter Aremania ya dengan tim kesayangannya yang mungkin kalah di kandang juga seperti itu, sehingga tidak kuat, bahkan mereka menyerang ya para pemain-pemain, baik itu pemain Persebaya untuk bisa diamankan. Kemudian pemain-pemain dari Arema sendiri menjadi suatu intimidasi ya di situ ya. Ini suatu hal yang
memilukan sekali bagi kita ya teman-teman. Baik teman-teman, ini hanya sekedar keluhan dari kami, keluhan dari saya sebagai seorang pecinta sepak bola yang ada di Indonesia itu ya teman-teman. Dan kita berharap, kita juga menginginkan kedepannya sepak bola kita itu lebih baik, dan ini menjadi sejarah kelam bagi kita di sepak bola ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya teman-teman. Ini saya pribadi hanya mencurahkan kekesalan saya, ketakutan saya seperti itu teman-teman. Dalam hati gemetarnya jiwa ini teman-teman ketika melihat peristiwa ini. Ini adalah peristiwa kelam dan sejarah kelam yang tidak bisa dilupakan begitu saja, karena kedepannya kita harus akan lebih baik teman-teman ya. Dan kesadaran itu tumbuh dari kita sebagai supporter sepak bola itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman ya. Kita amati perkembangan ini, dan mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita menjadi satu pembelajaran yang penting bagi kita sendiri, dan kedepannya akan lebih baik, dan dalam internasional pun kita tidak di-banned kembali ya oleh FIFA ya teman-teman. Karena ini riskan sekali, berisiko sekali buat kita, dan ini hal yang menakutkan bagi kita sebagai pecinta sepak bola.